Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi cerita dengan judul proses semi grounding bahan bonsai mame anting putri. Di sini kita akan memulai membuat bonsai mame dari bahan stekan atau cangkokan anting putri dengan proses semi grounding. Nah, di sini kita udah menyiapkan bahan-bahannya. Adapun wadah yang kita pakai berupa baskom dengan diameter kurang lebih 40 cm, kedalaman di 15 cm, dan di sini saya memilih baskom kita dapat memberi lubang di samping. Nah, ketika kita memakai bahan seperti pot bunga yang ada dijual di pasaran itu memiliki lubang di bagian bawah. Nah, ini juga sebetulnya kurang baik untuk proses semi grounding karena air yang kita lakukan saat penyiraman itu akan hanyut, dan kandungan pupuk yang kita berikan itu juga hanyut melalui lubang yang ada di bawah. Nah, ketika kita memakai lubang di samping wadah ini, air akan tergenang di lantai alas, dan pupuk juga akan tergenang di situ, sehingga akar tersier dari bahan bonsai kita dapat mengambil makanan dan air pada posisi alas dari wadah yang kita sediakan. Oke. Adapun di bagian atas untuk space kita koreksi akar seperti ini, kita menggunakan talang got yang berbahan plastik berlapis aluminium foil. Ini sangat recommended sekali karena ketahanannya cukup tahan terkena panas sinar matahari dan hujan, tidak gampang lapuk. Sebelumnya saya memakai plastik penutup pagar, dan itu di 7 bulan dia udah mengalami pelapukan. Nah, sekarang saya lebih memilih berbahan talang got yang berbahan plastik dan aluminium. Nah, ini dibikin cincin ring seperti ini, dijahit dengan menggunakan kawat aluminium, dijahit seperti ini sehingga dia membentuk lingkaran. Ini akan kita jadikan space untuk posisi ring bongkar pasang nantinya untuk koreksi akar. Oke, setelah wadah kita sediakan dengan lubang di ketinggian di 5-7 cm. Nah, kita sediakan media tanam. Ini media tanam yang udah kita sediakan berupa pasir sungai dan tanah hitam kebun dengan perbandingan 4:1. Nah, wadah kita isi dengan media tanam. Oke, setelah wadah terpenuhi dengan media tanam, kita padatkan dan kita siram dengan air agar landasan tidak turun nantinya. Nah, setelah kita siram dengan air, media tanam memadat, kita pasang landasan berupa batu atau paving block atau apa aja yang dapat menahan posisi dari bahan yang kita tanam agar tidak miring dan turun nantinya. Nah, yang perlu dipertimbangkan di sini ada space yang tersisa kosong untuk saat kita melakukan penyiraman agar air tidak luber keluar dan pupuk tidak hanyut. Udah kita pasang, di sini akan kita posisikan bahan yang akan kita
jadikan material sebagai bahan programan kita. Oke, kita siapkan bahan, kita bersihkan. Nah, di sini ada space bekas cangkokan yang dibuang kulitnya. Ini kita bersihkan dengan menggunakan catok. Oke, bahan sudah bersih dari bekas kupasan cangkokan. Nah, ini dapat kita tanam, posisi dapat duduk di landasan kita. Posisi kita tanam, kita dudukkan di atas landasan kita, akarnya diatur, dan kita masukkan media tanam untuk menahan posisi tumbuhnya bahan programan kita. Nah, setelah posisi tanam kita lakukan, akar tertimbun dengan baik, kita lakukan penyiraman agar material media tanam ini dapat mengisi rongga-rongga sehingga tidak terjadi kekosongan pada media tanam. Nah, di sini ada space pada bibir wadah yang kosong sekitar 5 cm yang berfungsi untuk menahan air saat kita melakukan penyiraman dan pupuk. Ketika kita memakai pupuk sistem topping, pupuk tidak hanyut, luber bersamaan dengan air. Nah, untuk media tanam dengan wadah ukuran 40 dengan ketinggian sekitar 30 cm, kita dapat memakai pupuk sekitar, kebetulan ini saya memakai pupuk yang sifatnya slow release, dan ini ngelepasnya dengan kandungan NPK 17 11 10, dan dia ngelepasnya sangat pelan-pelan sekali dan cukup hemat, bisa bertahan di 270 hari, sekitar 9 bulan. Nah, ini untuk media tanam dengan ukuran diameter kurang lebih 30 dengan ketinggian juga sekitar 30 sampai 40 cm, kita dapat memakai sekitar 20 gram Oke, dengan ketinggian wadah segini, diameter sekitar 30 cm, kita dapat memakai sekitar 20 gram berat pupuk. Ini kita tabur di topping di atas media tanam. Pupuk ini sendiri dia bersifat slow release, dia melepas kandungan NPK yang ada di dalam butiran ini, di dalam cangkang yang terbungkus dari resin. Ini sangat pelan sekali, dan dia setelah terjadi pelapukan pada kulit cangkang, terkena panas dan hujan, dia baru lapuk. Nah, sebaiknya kita melakukannya di atas topping, dan dia tidak larut dalam air. Kita tidak bisa melakukan pemupukan dengan cara kocor.
Nah, yang perlu diperhatikan saat pemilihan bahan untuk mame bicara ketinggian dari atas permukaan media tanam sampai puncak bonsai itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan, serat yang terpotong itu tidak akan bertambah panjang, tetapi dia akan bertambah besar dengan menambah jumlah serat yang ada. Seperti dua potongan ini. Nah, ini ketika kita lihat, yang kecil, yang kurus akan kelihatan lebih panjang, dan sebetulnya ini sama panjang di 7 sentian. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita menyangkok atau menyetek, posisi kita memotong menumbuhkan akar itu sangat menentukan hasil dari bahan bonsai yang kita buat. Jadi sebaiknya berbonsai saat kita bekerja di awal kita udah melakukan posisi-posisi yang baik. Nah, ketika bicara ketinggian, ini dua potong bahan. Nah, ini bahannya gemuk tapi kelihatan pendek. Yang ini akan kelihatan tinggi karena dia kurus. Nah, ini ketinggiannya sama-sama di 7 cm. Jadi kita tidak membayangkan membuat bonsai dari ukuran diameter yang kecil jadinya segitu. Jadi kita udah target diameter ini akan berkembang sampai berapa senti, dan ngepennya juga sangat mempengaruhi bentuk ketinggiannya secara visual nantinya. Secara proporsional itu sangat pengaruh kepada bonsai yang kita bikin. Oke, seperti bahan ini saya mengambilnya sangat pendek sekali, dari pangkal akar ke pecah cabang utama itu hanya sekitar 2 cm. Yang ini juga, karena ini targetnya tidak terlalu besar lagi sehingga dia cukup proporsional nantinya. Tetapi beda dengan yang ini saya ngambilnya di 3 sentian sampai pecah cabang utama. Ini targetnya akan lebih besar lagi sehingga dia nanti mendapat ukuran yang proporsional. Nah, yang perlu diketahui ketika kita memulai dari diameter kecil dan serat terpotong, dia tidak akan menambah ketinggian, tetapi dia akan menambah jumlah serat sehingga ukuran menjadi lebih besar. Ini yang menjadi pokok perhatian kita dalam mengerjakan sebuah mame atau ukuran small nantinya. Kita udah mempertimbangkan dari awal tinggi capaian yang akan kita capai pada bonsai yang akan kita bikin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan proses dari pembuatan bonsai mame saat kita memakai sistem semi grounding menggunakan wadah yang terpisah dan lubang di samping. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sahabat bonsai di mana aja di seluruh Indonesia pada umumnya. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.